Dulu nih buat bentukin. Halo, kembali lagi di Jurnal Bila. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih buat kalian yang udah mau mengklik video ini. Nah, jadi di sini aku bakalan nunjukin kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Walaupun dalam kondisi aku lagi kurang fit ya. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya, jangan di skip-skip. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau pagi ini aku lagi di rumah mamaku ya. Sebenarnya aku itu lagi kurang enak badan, cuma karena tadi malam itu mama telepon ya. Mama lagi bikin pesanan makanan nasi dus gitu ya, sekitar 20 dus, dan minta tolong aku kalau misalnya badanku itu udah enakan bantu jualan ya. Dan alhamdulillah, walaupun aku keadaannya ini pagi ini kayak kurang enak gitu ya, tapi masih sempat lah sebentar bantuin mama, walaupun gak lama kayak biasanya ya. Sebelum jam 8 itu aku udah pulang ke rumah dan aku istirahat tidur sedikit, baru aku lanjut ngelakuin kegiatanku di rumah ya, yaitu buka jualan aku seperti biasa. Nah, jadi ini udah siang hari ya. Jadi tadi yang aku bilang kalau aku pulang dari rumah mama itu aku tidur dulu ya sampai sekitar jam 9. Baru aku jualan ya, buka pondok miniku. Nggak seperti biasa kan, aku kadang-kadang pagi-pagi itu udah buka warung. Tapi ini enggak ya. Cuman tadi untuk sarapan, alhamdulillah aku udah sarapan dan beliin anak-anak itu nasi kelapa ya. Kalau di Ambon biasanya nasi kelapa. Nah, jadi ini udah siang hari, aku mau bikin perkedel jagung sama goreng ikan dan bikin sambal aja karena aku nggak sempet nyayur ya. Karena mau makan telur atau mie atau beli itu aku rasanya bosen banget ya. Berapa hari nggak masak karena memang pak suami itu lagi nggak ada di rumah ya. Jadi ini aku sempetin untuk masak sedikit ya. Nah, jadi aku mau ngucapin juga terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini ya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di video aku, kalian bisa subscribe, dukung terus channel aku, like, komen, dan share juga video ini ke sosial media yang kalian punya. Semoga video aku ini sedikit menghibur dan sedikit memberikan informasi buat kalian semua. Nah, jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya, supaya kalau ada video-video terbaru dari aku kalian gak ketinggalan. Nah, jadi maafkan kalau suaraku itu rada-rada serak ya. Jadi di sini aku itu cuma pakai bawang putih. Bawang putihnya tadi aku nggak sempet ulek ya karena ulekanku masih rusak dan aku belum beli baru. Jadi aku parut aja pakai parutan keju ya. Jadi pakai bawang putih, lalu aku juga pakai daun bawang sama pakai lada sedikit ya, kaldu jamur dan pakai garam ya. Itu aja deh menu bumbu untuk bikin bakwan jagung ala-ala aku ya. Aku nggak pakein telur ya, karena aku juga lupa, buru-buru banget ini bikinnya ya, aku udah lapar ya. Dan aku juga kan sambil jaga jualan, jadi kayak yang aku bilang nggak bisa gitu ya kalau masak itu rapi-rapi atau cantik-cantik. Jadi kalau buru-buru pasti barang-barangnya itu berantakan kesana kesini ya, mejanya itu nggak bisa rapih kayak bunda-bunda semua.
Nah, jadi untuk bawang jagung itu simple ya. Mungkin Bunda dan teman-teman semua itu resepnya sama, tapi agak sedikit berbeda. Mungkin ada yang biasanya pakai telur ya, atau pakai mentega. Tapi aku enggak. Aku cuma simple aja seperti ini ya. Dan karena ini aku cuma punya satu jagung yang udah aku pipilin, aku bikinnya itu enggak banyak-banyak. Nah, untuk takaran rasanya itu kalian bisa sesuaikan aja ya, sesuai selera masing-masing. Kalau yang suka asin boleh ditambah garam ya, kalau pokoknya sesuai selera masing-masing deh ya. Nah, ini aku tambahin kunyit bubuk supaya warnanya itu nggak pucat ya, warnanya ada kekuning-kuningan gitu. Nah, ini juga aku mau bikin sambal terasi ala-ala aku ya. Nah, jadi ini aku blender aja supaya cepet. Itu aku biasanya ini sambalnya itu sambal tomat ya, sambal tomat tapi pakai terasi karena aku lebih suka kalau bikin sambal itu pakai terasi ya. Nah, jadi ini aku pakai 2 buah tomat dan cabai kecilnya itu aku nggak ada cabai yang besar ya, cabai yang panjang. Ya aku pakai cabai setan aja itu, pokoknya cabai setannya karena udah agak kering ya aku taruh kulkas, dan pakai 3 siung bawang merah, nggak pakai bawang putih. Lalu nanti sebelum aku blender ini aku pakai terasi dulu ya. Untuk garamnya takarannya nanti kalau udah aku masak di kompor baru aku masukin garam, penyedap rasa dan lain-lain ya. Nah, ini udah selesai aku blender. Pertama aku mau goreng bakwan jagungnya dulu ya. Nah, ini jadi bakwan jagung yang tadi banyak itu aku yang tadi 1 mangkok itu aku goreng 1 kali aja ya, karena kan teflonku ini kan lumayan besar ya. Jadi dapat gitu ya 1 teflon untuk sekali goreng bakwan jagungnya. Nah, jadi gimana nih aktivitas Bunda dan teman-teman semua hari ini? Masak apakah hari ini ya? Maafkan banget kalau aku berapa hari ini nggak upload video ya. Sehari sih kemarin nggak upload video, tapi rasanya tuh kayak sunyi banget ya kalau aku nggak upload video ya. Jadi maafkan banget kalau misalnya videoku itu ya sekitar video ibu rumah tangga aja seperti ini, karena memang aku tuh jarang pergi kemana-mana ya. Apalagi kalau pak suami nggak ada itu aku tetap diam di rumah aja, nggak keluar kemana-mana ya, kecuali memang kayak mau belanja atau mau pergi ke rumah mama gitu ya. Tapi kalau untuk jalan-jalan ke sana ke sini tuh jarang banget ya, aku di rumah aja. Nanti insyaallah kalau pak suami pulang baru kita pergi. Nah, ini aku selesai goreng bakwan jagung, lanjut aku goreng ikan. Jadi aku nggak ganti teflon ya, aku pakai yang tadi aja, minyak yang tadi. Nanti baru aku tambahin sedikit minyak goreng karena ini teflonku itu besar ya. Jadi minyaknya itu walaupun pakai banyak tapi kayak ikannya itu nggak kerendam semua gitu ya, makanya aku rajin bolak-balikin. Nah, ini alhamdulillah udah jadi. Lanjut habis ini tuh aku mau tumis si sambalnya. Nah, ini kalau sambalnya tuh aku pakai kuali yang lain ya, dan pakai sisa minyak bekas ikan aja.
Nah, jadi kalau bikin sambal di blender ini lebih simple ya dan lebih cepat. Memang kalau ulek itu lebih enak. Cuma karena yang aku bilang tadi bahwa kalau memang bodiku itu lagi nggak enak badan ya. Jadi aku mau cari yang simple, cepet-cepet aja. Yang penting bisa masak dan bisa makan gitu ya. Nah, ini jangan lupa kalian icip-icip rasa kalau udah pakai garam. Tadi ini aku pakein nggak sedikit garam ya, nggak terlalu banyak karena kan tadi udah di blender pakai terasi. Lalu aku juga masukin sedikit gula dan kaldu jamur ya supaya lebih gurih lagi. Nah, pokoknya kalian tumis, sambalnya itu aku tumis sampai harum dan aku rasa kalau misalnya udah matang cabenya baru deh aku angkat ya. Nah, jadi alhamdulillah menuku hari ini siang ini ada bakwan jagung, sambal, tumis sambal terasi dan ikan goreng yang nggak ada sayur ya, nggak apa-apa sekali-sekali ya. Ini keadaan rumahku ya kalau udah sore. Sekarang aku mau minum obat dulu. Ini obat batuk ini cocok banget sama aku ya. Benadryl. Sekarang lanjut aku mau ngelipetin pakaian ini dan juga ada pakaian yang di sana. Nah, jadi ini aku mau lanjut ngelipetin pakaian, gak terlalu banyak ya, sedikit aja, kayak spray-spray dan beberapa gamis aku ya. Jadi ya seperti biasa pakaian yang kering, udah kering tapi pakaian kotor itu nambah lagi, nambah banyak ya. Nah, langsung aja ini aku mau lipetin supaya keranjang pakaian bersihnya itu bisa langsung dipakai juga untuk menaruh pakaian kotor ya. Pokoknya ya seperti itulah aktivitas ibu rumah tangga yang berulang dan gak berhenti-berhenti ya. Tapi insya Allah kita semua diberikan keberkahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ini kakak Kiva itu kalau aku ngelipetin pakaian dia suka banget bantu ya, dan dia ngelipetin pakaiannya sendiri dan alhamdulillah dia itu ngelipetinnya rapi. Jadi aku hargain banget ya usaha dia untuk membantu mamanya lipet-lipet pakaian ya. Jadi kalau dia udah lipet nggak bakal aku ubah-ubah lagi ya. Aku masukin ke lemari memang yang pakaian dia lipet ya, karena misalnya kalau aku lipet ulang dia kadang-kadang bilang, "Mama kenapa kok ibu mau pakaian ibu udah lipet, kenapa dihancurin lagi?" Jadi kayak dia ngerasa sedih. Jadi ya udah deh, pakaian yang memang dia udah lipet itu nanti aku masukin lagi masukin aja ke dalam lemari. Nah, ini seperti biasa waktu aku ngelipet pakaian ada yang beli, jadi aku stop dulu ngelipet pakaian. Aku lanjut dulu melayani pembeli ya. Pokoknya jadi seperti itu. Kalau misalnya kita punya pondok kecil-kecilan di rumah itu memang susah ya untuk tidur siang atau aktivitas apapun pasti ada aja ya pekerjaan yang dihentikan sementara untuk melayani pembeli. Nggak apa-apa ya, kita syukuri, kita nikmati, itu semuanya adalah rezeki ya. Jadi ini anak gadis bantuin mamanya beres-beres. Bantuin apa? Lipat pakaian.
Oke teman-teman, jadi ini aku udah selesai ngelipetin pakaian. Terima kasih udah mau mengikuti aku sampai di akhir video. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.